korelasinya dengan krisis iklim pasti ada, karena polusi udara salah satunya adalah kontributor dari perubahan iklim. Perubahan iklim itu kan disebabkan oleh emisi gas rumah kaca, khususnya CO2 yang berlebihan oleh aktivitas manusia gitu. Dari tahun ke tahun, lembaga-lembaga meteorologi di bawah koordinasi Badan Meteorologi Cuaca untuk dunia, diantaranya juga BMKG, itu mencatat kenaikan konsentrasi CO2 yang terus-menerus naik. Nah, kenaikan ini menyebabkan timbulnya efek gas rumah kaca yang kemudian menyebabkan perubahan iklim. Vanessa Laliko, mana? Kalau kita ngecek laporan emisi gas rumah kaca yang diterbitkan oleh pemerintah gitu ya, terakhir tahun 2022 yang lalu, 2015 dan 2019 ketika kebakaran hutan dan lahan tinggi, sektor hutan dan penggunaan lahan itu menyumbang emisi terbesar, selain kemudian emisi di sektor energi. Dua 2023 ini kondisi dari gas rumah kaca sudah sangat tinggi, sudah sekitar 412 parts per million, yang menyebabkan berbagai macam efek krisis iklim yang seperti kita lihat sekarang. Kenaikan temperatur global saat ini sudah 1,12 hingga 1,2 di atas periode pra-industri, jadi sekitar tahun 1850-an hingga 1900-an, dan itu sudah menyebabkan banyak terjadinya anomali iklim maupun juga kejadian-kejadian ekstrim di banyak belahan dunia. Nah, jadi saat ini memang situasinya sudah cukup genting. Bumi semakin panas ini karena apa? Karena ada polutan yang tadi membuat layer di bumi ya, sehingga yang tadinya panasnya harusnya kembali lagi ke atas, ini terjadi efek rumah kaca gitu kan. Ketika panas itu terjadi di beberapa tempat seperti Jakarta, meningkatkan tadi reaksi kimia antara gas berupa SOx, berupa NOx, menjadi PM2,5 yang kita sebut dengan saat ini secondary air pollutant. Jadi polutan hasil dari reaksi kimia gas-gas yang tadi menjadi polutan PM2,5, jadi partikel debu. Cerita kekeringan di mana-mana sekarang terjadi, orang susah mencari air. Itu dampak yang paling nyata yang bisa kita rasakan. Belum lagi kemudian polusi gitu ya, udara makin buruk ketika kemudian hujan datang di beberapa wilayah gitu ya, dalam waktu 2 jam atau 1 jam, beberapa wilayah itu terkena banjir gitu. Jadi musim hujan kita kebanjiran, musim panas kita kebakaran. Harusnya kan kita bisa prediksi ya, Indonesia musim kemarau bulan apa sih, musim hujan bulan apa ya. Nah sekarang ini makin sulit nih, seperti 3 tahun lalu kita punya musim hujan yang berpanjangan, tapi saat ini 2023 kita masuk musim kemarau panjangan. Ini satu lingkaran setan yang memang ketika kita membicarakan soal perubahan iklim, harusnya kita juga spesifik bicara polusi udara. Karena polusi udara itu berasal dari pembakaran, salah satunya bahan bakar fosil, yang di dunia global juga sudah diingatkan bahwa Indonesia menjadi 10 besar ya, memiliki emisi CO2 yang terbesar dari pembakaran pembangkit listrik. Negara-negara maju dan bahkan mungkin Indonesia sekarang memilih melakukan perdagangan karbon. Nah, secara sederhana sebenarnya perdagangan karbon itu adalah izin untuk terus mencemari. Ada 2 prinsip di dalam perdagangan karbon dan ini dijelaskan di peraturan presiden soal nilai ekonomi karbon. 1, perdagangan karbon itu modelnya cap and trade. Jadi batasi dan dagangkan. Kalau misalnya saya punya PLTU batubara, lalu kemudian teman saya punya PLTU batubara, PLTU saya melampaui batas ambang emisi yang harus dilepaskan gitu. Tapi kemudian teman saya itu belum gitu. Jadi saya bisa membeli kuotanya dan saya tidak perlu mengurangi emisi gitu. Selama saya bisa membeli kuotanya. Nah, yang kedua itu offset gitu. Jadi bisa jadi saja semua emisi yang saya lepas dari semua model industri yang saya miliki
itu bisa saya konversi atau saya seimbangkan dengan tindakan-tindakan atau program-program konservasi di wilayah lain gitu. Nah, tanpa harus mengurangi emisi dari semua sumber industri saya kemudian bisa klaim bahwa saya sudah punya komitmen terhadap perubahan iklim karena saya punya konsesi konservasi gitu. Sementara tidak ada yang berubah dari proses pelepasan emisi saya tetap terus mengemisi gitu. Jadi dia tidak menjawab sama sekali persoalan